Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai ilmu kalam. Hayo, siapa di sini yang masih ingat apa itu ilmu kalam dan apa saja prinsip ilmu kalam? Nah, hari ini kita akan membahas tentang aliran dan tokoh-tokoh ilmu kalam. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Terus, jangan lupa isi absen ya. Oke. Pembahasan hari ini adalah aliran dan tokoh-tokoh ilmu kalam. Aliran, pemikiran, dan tokoh dalam ilmu kalam. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Secara bahasa, kata Khawarij berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Kata ini dipergunakan untuk kalangan umat Islam untuk menyambut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim dari kelompok Muawiyah yang dipimpin oleh Amr bin As dalam perang Siffin. Pemikiran Khawarij. Khawarij memiliki pemikiran dan sikap yang ekstrim, eksklusif, keras, radikal, dan cenderung kejam. Khawarij menilai Ali bin Abi Thalib salah karena menyetujui perdamaian, sehingga membuat Ali menjadi kafir. Dalam persoalan pemilihan khalifah, kaum Khawarij berpendapat bahwa khalifah haruslah dipilih secara bebas oleh umat Islam. Tokoh-tokoh Khawarij dan pemikirannya. Yang pertama adalah Al-Muhakkimah, yang disebut juga Salaf Khawarij, pengikut Khawarij pertama. Kelompok ini berpandangan bahwa Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Ash ketika arbitras dan orang-orang yang mendukung arbitras dianggap bersalah dan kafir. Yang kedua adalah Al-Azariqah. Nama ini diambil dari nama pemimpinnya, Nafi ibnu al-Azraq. Yang ketiga adalah Al-Najdat, yaitu kelompok persekutuan dari kelompok yang memisahkan diri dengan Al-Azariqah karena tidak sependapat tentang memusyrikkan orang-orang yang tidak mau berhijrah. Yang keempat, Al-Ajariyah, yaitu kelompok yang tokohnya Abdul Karim ibnu Ajrad, teman Atiyah al-Hanafi, tokoh yang mengasingkan diri dari An-Najdat. Kelompok ini dihujat, bahkan dikafirkan oleh umat Islam, karena penolakan mereka atas surah Yusuf dengan alasan pornografi dan tidak pantas. Yang kelima adalah As-Sufriyah, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Ziyad ibnu al-Asfar. Pemikirannya dekat dengan pemikiran kelompok Al-Azariqah yang ekstrim. Yang terakhir adalah Al-Ibadiyah, yaitu kelompok yang namanya diambil dari nama tokohnya yang bernama Abdullah ibnu Ibad, yang memisahkan diri dari Al-Azariqah, kelompok yang moderat di antara kelompok Khawarij lainnya. Ya, yang selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah aliran Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Pengertian Murji'ah sendiri adalah penangguhan vonis hukuman atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Murji'ah tidak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar. Pemikiran Murji'ah memiliki banyak pandangan, berikut beberapa yang paling menonjol. Yang pertama adalah iman hanya sebatas penetapan dengan lisan. Nah, menurut pemikiran Murji'ah, iman itu hanya dibatasi dengan lisan, sebatas pembenaran dengan hati, atau hanya penetapan dan pembenaran. Yang kedua adalah iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, menurut mereka iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Bahkan tidak terbagi-bagi, tidak bertingkat-tingkat, serta iman semua orang sama. Yang ketiga adalah mengharamkan istisna. Apa itu istisna? Istisna ialah saya beriman, insya Allah, dalam iman. Nah, maksudnya mereka itu mengharamkan orang yang mengucapkan saya beriman insya Allah menurut
kaum Murji'ah itu haram. Yang keempat adalah orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan haram, dosa dan maksiat tidak mengurangi imannya dan tidak mengubahnya. Yang kelima, membatasi kekufuran hanya pada pendustaan dengan hati. Yang kelima, menyifati amal-amal kekufuran yang membawa kepada kekufuran, seperti menghina dan mencela Allah, Rasulnya maupun syariat Islam. Bahwa hal itu bukanlah suatu kekufuran, tetapi hal itu menunjukkan pendustaan yang ada di dalam hati. Kelompok dan tokoh Murji'ah. Ada dua golongan Murji'ah di sini. Yang pertama adalah Murji'ah moderat, Murji'ah sunnah, yang terdiri dari kelompok fuqaha dan muhadisin. Tokoh-tokoh kelompok Murji'ah moderat antara lain Al-Hasan ibnu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Yang kedua adalah Murji'ah ekstrim, yaitu yang secara berlebihan mengadakan pemisahan antara iman dan amal perbuatan. Murji'ah menghargai iman secara berlebihan dan merendahkan fungsi amal perbuatan tanpa perhitungan sama sekali. Tokoh-tokohnya adalah Al-Jami'ah, As-Salihiyah, Al-Yunusiyah, Al-Ubaidiyah, dan Al-Ghosaniyah. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran yang ketiga, aliran Syiah. Kata Syiah berasal dari bahasa Arab yaitu Syiah. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali yang artinya pengikut Ali. Syiah menurut etimologi adalah pembela dan pengikut seseorang. Menurut terminologi syariat Syiah Ali adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Pemikiran Syiah. Dalam Syiah terdapat usuluddin, pokok-pokok agama, dan furu'uddin, masalah penerapan agama. Di sini Syiah memiliki 5 usuluddin, yaitu yang pertama tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Yang kedua, al-adl, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Yang ketiga, an-nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dan Tuhan kepada umat manusia. Yang keempat, al-imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Yang terakhir adalah al-ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Tokoh-tokoh aliran Syiah. Syiah terpecah menjadi dua sekte. Dari sekte itu hanya 3 sekte yang masih ada sampai sekarang, yakni yang pertama adalah sekte 12 imam. Di antara sekte 12 imam yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali, Muhammad bin Hasan. Yang kedua adalah sekte Islamiyah, Ismailiyah. Yang kedua adalah sekte Ismailiyah. Sekte Ismailiyah disebut juga 7 imam, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Ismail bin Ja'far. Yang ketiga adalah sekte Jaidiyah. Sekte Jaidiyah disebut juga 5 imam, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali bin Husain, yang terakhir adalah Zaid bin Ali. Aliran selanjutnya adalah yang keempat, aliran Jabariyah. Jabariyah berasal dari bahasa Arab yaitu jabara yang artinya memaksa. Secara terminologi, Jabariyah adalah golongan, aliran, atau kelompok yang berpaham bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik perbuatan buruk, jahat, dan baik, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan atas kehendak atau adanya campur tangan manusia. Pemikiran Jabariyah. Beberapa pendapat aliran Jabariyah yaitu yang pertama makna qada, qadar, dan takdir Allah. Aliran Jabariyah
mengibaratkan bahwa perbuatan manusia tidak ubahnya seperti dedaunan yang bergerak di terpa angin. Atau dalam ilustrasi yang sangat sederhana bisa dicontohkan bahwa aliran Jabariyah menggambarkan manusia bagaikan robot yang disetir oleh remote control. Yang kedua, tentang perbuatan manusia dengan kudrat dan iradat Allah. Manusia tidak mempunyai peran atas segala perbuatannya. Perbuatan baik dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia merupakan kudrat dan iradat Allah. Yang ketiga, Allah akan memberikan siksa kepada hambanya yang selalu berbuat dosa atau tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tokoh-tokoh Jabariyah dan pemikirannya. Yang pertama, Jad bin Dirham. Pemikirannya diantaranya yang pertama, Allah tidak pernah berbicara dengan Musa sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4, surah An-Nisa 4 ayat 164. Pertama, Ja'ad bin Dirham dari Bani Hakam dan tinggal di Damsyik. Pemikirannya diantaranya sebagai berikut. Allah tidak pernah berbicara dengan Musa sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah dijadikan oleh Allah sebagai kesayangannya. Yang kedua, pemikiran Jahm bin Safwan yang berasal dari Persia yaitu sebagai berikut. A. Ilmu pengetahuan hanya akan tercapai dengan akal. Manusia hendaknya menggunakan akal jika dalam dirinya belum terdapat kesadaran mengenai ketuhanan. B. Iman adalah pengetahuan mengenai kepercayaan belaka. Oleh sebab itu, iman tidak meliputi 3 oknum keimanan, yakni kolbu, insan, dan karya. Yang terakhir, tidak memberi sifat bagi Allah. Sifat itu mungkin diberikan kepada manusia. Aliran yang kelima adalah aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab yaitu qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Maksudnya, setiap manusia adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Qadariyah dipakai untuk nama aliran yang memberi penekanan atas kebebasan. Pemikiran aliran Qadariyah. Paham Qadariyah memiliki pemikiran bahwa takdir itu ketentuan Allah yang diciptakannya bagi alam semesta beserta seluruh isinya sejak ajali. Tokoh aliran Qadariyah ialah, menurut keterangan ahli teologi, Qadariyah ditimbulkan oleh Ma'bad al-Juhani. Menurut pendapat lain, Ma'bad bersama temannya yang bernama Ghailan ad-Damsyiki, orang Kristen yang masuk Islam di Irak. Yang keenam, aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah sebuah paham yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Awalnya, al-Asy'ari pernah belajar kepada al-Jubai, seorang tokoh dari guru dari kalangan Mu'tazilah. Untuk sementara waktu, al-Asy'ari menjadi penganut Mu'tazilah sampai tahun 300 Hijriah. Namun, setelah ia mendalami paham Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun, terjadilah debat panjang antara dia dan gurunya dalam berbagai masalah, terutama masalah kalam. Debat itu membuatnya tidak puas dengan konsep Mu'tazilah, dan dia pun keluar dari paham itu dan kembali ke pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikiran aliran Asy'ariyah. Yang pertama adalah pemikiran tentang sifat Allah. Tuhan mempunyai sifat. Tuhan tidak mungkin mengetahui dengan zatnya, karena dengan demikian berarti zatnya adalah pengetahuan dan Tuhan sendiri adalah pengetahuan. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan dan pengetahuannya, bukanlah zatnya. Demikian pula dengan sifat-sifat seperti sifat hidup, berkuasa, mendengar, melihat, dan sebagainya. Yang kedua, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Kemutlakan kekuasaannya tidak tunduk dan tidak terikat kepada siapa dan apapun. Tuhan dapat berkehendak menurut apa yang dikehendakinya. Yang ketiga, pandangan tentang Al-Quran, kalamullah. Asy'ariyah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qadim. Al-Quran bukan makhluk sebagaimana pendapat Mu'tazilah. Yang keempat, keadilan Tuhan. Paham keadilan Tuhan menurut Asy'ari tidak
bertentangan atau mengurangi kekuasaan mutlak Tuhan. Sebaliknya, paham keadilan Tuhan merupakan manifestasi dari kehendak mutlak Tuhan. Yang kelima, melihat Tuhan di akhirat. Menurut Asy'ari, Tuhan dapat dilihat oleh manusia di akhirat kelak. Yang keenam, Tuhan memiliki wajah tajassum. Asy'ari berpandangan bahwa Tuhan memiliki wajah, tangan, mata, dan yang lain semisalnya. Ketujuh, perbuatan dosa besar dan konsep iman. Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah sama-sama mengatakan bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar tidak menjadi kafir. Ia tetap mukmin karena masih ada imannya. Akan tetapi karena dosa besar yang dilakukannya, ia menjadi fasik. Yang kedelapan, pengiriman utusan Allah, Rasul, dan janji-janji Allah. Asy'ari memandang bahwa Tuhan tidak memiliki kewajiban mengutus Rasul kepada umat manusia, meski pengutusannya itu memiliki arti penting bagi kemaslahatan umat manusia. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah yaitu Al-Baqillani, Imam Haramain Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Fakhrur Razi, Al-Baidawi, Al-Amidi, Asy-Syahrastani, Al-Baghdadi, Ibnu Abdissalam, Ibnu Daqiq Al-Id, Ibnu Sayyidin Nas, Al-Balkini, Al-Iraqi, An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan As-Sayyid. Yang ketujuh adalah aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Mahmud Al-Maturidi di daerah Maturid, Samarkand untuk melawan mazhab Mu'tazilah. Abu Mansur Maturidi wafat 333 Hijriah, menganut mazhab Abu Hanifah dalam masalah fikih. Aliran ini lahir di Samarkand, pertengahan kedua dari abad ke-19 Masehi. Pengikutnya kebanyakan bermazhab Hanafi, sehingga paham teologinya memiliki banyak persamaan dengan paham-paham yang dipegang oleh Abu Hanifah. Pemikiran aliran Maturidiyah. Yang pertama, kewajiban mengetahui Tuhan. Akal semata-mata sanggup mengetahui Tuhan, namun itu tidak sanggup dengan sendirinya. Hukum-hukum taklifi, perintah-perintah Allah SWT. Yang kedua, kebaikan dan keburukan dapat diketahui dengan akal. Yang ketiga, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan, hikmah, baik dalam cipta-ciptaannya maupun perintah dan larangan-larangannya. Perbuatan manusia bukanlah merupakan paksaan dari Allah, karena itu tidak bisa dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradahnya. Tokoh dan aliran Maturidiyah. Yang pertama adalah Maturidiyah Samarkand. Sebagian golongan Maturidiyah Samarkand merupakan pengikut Al-Maturidi yang cenderung ke arah paham Mu'tazilah. Sebagaimana pendapatnya mengenai sifat-sifat dan kuasa Tuhan, Maturidi sependapat dengan golongan Mu'tazilah dan Qadariyah bahwa manusialah sebenarnya yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Akan tetapi, Maturidi juga menolak beberapa paham Mu'tazilah, seperti tidak sepaham bahwa Al-Quran itu makhluk. Yang kedua, Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Bukhara dipimpin oleh Abu Al-Yus Muhammad Al-Bazdawi. Dia merupakan pengikut aliran Maturidi yang terbaik pemikirannya. Nenek Al-Bazdawi menjadi salah satu murid Maturidi. Dari orang tuanya, Al-Bazdawi dapat menerima ajaran Maturidi. Aliran ini mempunyai pendapat lebih dekat kepada pendapat-pendapat Al-Asy'ari. Namun walaupun sebagai aliran Maturidiyah, Al-Bazdawi tidak selamanya sepaham dengan Maturidi. Aliran yang terakhir ialah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu i'tizal yang bermakna kesendirian, kelemahan dan keterputusan atau orang-orang yang memisahkan diri.
Secara terminologi, para ulama mendefinisikannya sebagai satu kelompok dari aliran Qadariyah yang berselisih pendapat umat Islam dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Wasil bin Atha al-Makhzumi al-Ghazal, seorang penduduk Basrah, dan Amru bin Ubaid pada zaman Al-Hasan al-Basri. Pemikiran aliran Mu'tazilah. Yang pertama adalah At-Tauhid, kemahaesaan Tuhan. Tauhid merupakan ajaran inti Mu'tazilah, doktrin yang mengedepankan pengesaan Tuhan dan merupakan prinsip dasar Islam. Dalam upaya memurnikan ajaran Tauhid, Mu'tazilah meniadakan sifat-sifat Tuhan. Akan tetapi, ini bukan berarti mereka menolak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua adalah Al-Adl, keadilan Tuhan. Menurut Mu'tazilah, hanya Tuhan yang maha adil. Allah tidak bertindak zalim, sedangkan pada makhluk terdapat perilaku zalim. Dengan kata lain, kalau At-Tauhid menegaskan keunikan dari Tuhan, maka Al-Adl menandaskan keunikan perbuatan Tuhan. Yang ketiga, Al-Wa'du wal-Wa'id, janji dan ancaman. Sesuai dengan doktrin keadilan Tuhan yang Mu'tazilah, tegakkan atas kebebasan perbuatan manusia di atas. Tuhan tidak dapat dikatakan adil kalau tidak memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik atau tidak menghukum orang yang berbuat jahat. Yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain. Secara harfiah, al-manzilah bain al-manzilatain berarti satu posisi di antara dua posisi. Bagi Mu'tazilah, Muslim pelaku dosa besar bukanlah kafir, karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, Muslim tersebut juga tidak bisa dikatakan mukmin karena keimanannya tidak lagi sempurna. Yang kelima, al-am bin al-ma'ruf wa an-nahyi an al-munkar. Berlainan dengan Khawarij yang melaksanakan doktrin ini langsung melalui jalan kekerasan. Mu'tazilah terlebih dulu menempuh jalan seruan persuasif. Apabila cara yang pertama ternyata tidak efektif, baru kemudian boleh ditempuh dengan cara berikutnya, yakni kekerasan seperti yang ditempuh oleh Khawarij. Namun sejarahnya Mu'tazilah pernah melaksanakan doktrin melalui cara. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kakak memohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Dan jangan lupa isi absen ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.